masuk di Desmosnya. Apa-apa. Akan sambil menunggu semua teman-teman Anda masuk di Desmos. Ya, 3 menit lagi kita mulai kegiatan pembelajarannya. Ya, sudah ada 6 orang ya. Baby, Puput, Jefferson, Satya, Siti Saleha, dan Nisa. Anda boleh move dan melihat Ibu jelaskan. 2 menit lagi kita akan mulai pembelajaran. Ya, Ibu presentasikan, sudah kelihatan? Iya. Anda tetap di Google Meet untuk melihat presentasi Ibu dulu ya. Baru nanti Anda lihat seperti yang Ibu sampaikan, Anda kerja di 2 tab. Mohon dimatikan dulu Jefferson bentar. Ini dulu ya, di mute kan dulu ya. Soalnya ngeganggu banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Ada yang baru masuk kah? Marcel. Ya, Marcel nih udah. Tolong teman-teman bagikan link Desmosnya. Kalau link tes udah nggak, karena dia tertutup di 745. Tolong bagi link Desmosnya ya. Marcelino, selamat pagi Marcelino. Apa kabar? Ibu absennya absen manual ya. Baik, Marcelino nanti tolong teman-temannya dibantu. Teman-teman tolong bantu Marcelino untuk link Desmosnya ya. Ibu jelaskan dulu, tolong lihat di layar Google Meet-nya. Iya, semester ini, sebentar. Selamat datang dulu ya di kelas 12. Saat-saat yang mendebarkan, karena ini adalah tahun terakhir Anda, mudah-mudahan di SMA Negeri 1 Fakfak. Oke, seperti yang Ibu jelaskan di minggu lalu, pikiran anak kelas 12 itu sudah harus fokus ya. Fokus terhadap apa yang mau diraih. Murni Cayaning. Ya, minta tolong bantu Murni sama Cayaning untuk dapat link Desmos ya. Murni Cahyani. Oke, bantu teman Anda untuk dapatkan link Desmos, tolong copaskan. Oke, seperti tadi Ibu sampaikan, kelas 12 itu sudah harus fokus. Berbeda ya, cara bangunnya, cara berpikirnya, semua itu sudah harus beda karena tujuan Anda sudah semakin dekat. Makanya perlu dituliskan apa-apa yang ingin Anda raih ya. Semakin jelas dalam pikiran, itu semakin jelas pula apa yang harus Anda lakukan. Semakin jelas, maka semakin dekat dengan pencapaian tujuan. Seperti itu, contoh sederhananya itu seperti atlet ya. Atlet itu kalau mau dekat finish, dia akan semakin mempercepat larinya. Nah, kita juga seperti itu. Kalau ujung finish itu jelas, maka lari kita akan semakin kencang dan tentu saja akan semakin bersemangat. Di masa pandemi ini, rasa bahagia, rasa semangat, rasa syukur itu adalah merupakan daya imun ya, imun untuk menjaga kita dari bahaya virus COVID ini. Oke, dikaitkan dengan matematika wajib, Anda dengan matematika wajib ini kita akan belajar kalau kelas 12 itu ada 4 topik
tapi dibagi dua. Semester ganjilnya ada dua, geometri dengan statistika. Tapi kita akan belajar statistika lebih dulu karena statistika itu sangat terkait dengan berbagai informasi tentang COVID ya yang lagi in sekarang. Oke, jadi seperti itu latar belakangnya mengapa Ibu memilih statistika. Jadi coba kalau Anda klik kata COVID atau kata Corona itu selalu saja ada tampilan yang kaitannya dengan grafik. Nah, grafik ini itu bagian dari statistika. Grafik ini muncul karena berdasarkan fakta atau data yang diambil dari kondisi nyata atau data faktual. Nah, contoh statistika ini mengapa penting? Karena grafik ini itu membantu banyak orang untuk mengambil keputusan yang sangat penting, gitu ya. Kalau dia pejabat publik, apakah itu nasional, provinsi, kabupaten, pokoknya setiap tingkatan itu data ini akan membantu dia mengambil keputusan. Contoh, di bulan apa walaupun dia grafiknya melandai, tetapi di bulan Juli, pertengahan Juli itu naik, maka harus ada keputusan yang penting untuk melindungi masyarakat. Maka lahirlah lockdown atau PPKM yang kita kenal. Untuk pejabat rumah sakit ya, atau tempat-tempat pengobatan, maka mereka akan berpikir, karena grafiknya naik, maka harus ada upaya yang lebih keras lagi untuk melengkapi, apakah masker atau oksigen, macam-macam. Jadi grafik ini membantu orang untuk mengambil keputusan. Sudah ada di slide 5 ya. Kemudian ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu Anda semua ya, kalau baca ini itu nggak bisa santai, harus siap sedia. Harus ada yang saya save untuk melindungi anggota keluarga saya, seperti itu. Nah, orang yang tidak membaca ini itu dia hanya berpikir ngawur, ya, tidak berbasis data atau fakta. Nah, kalau menurut Anda grafik ini apa untungnya untuk kita, apa pentingnya untuk kita? Anda bisa tuliskan di bawah di kolom yang ada. Jadi gitu ya, materi yang kita akan pelajari itu sangat penting untuk kita. Dan Anda nanti kalau sudah lulus sekolah dan Anda misalnya kuliah atau bekerja, akan berhadapan dengan data-data seperti ini yang merupakan bagian dari statistika. Oke, contohnya ya. Jadi data itu jadi kondisi atau kenyataan ingin diceritakan, ingin dijelaskan, yang berbasis data itu macam-macam caranya, ya kan? Seperti kita mengungkapkan perasaan, kan bisa dengan bicara, bisa dengan cerita, bisa dengan menyanyi, puisi, ya, itu penyajian. Nah, penyajian data salah satunya namanya itu dot plot. Jadi titik-titik ya, ditampilkan menjadi titik-titik yang mewakili satu data. Oke. Nah, ini adalah contohnya, bisa ya. Nah, 7 slide berikutnya kita akan mencoba belajar menggunakan data ini ya, menggunakan data atau menggunakan data yang nanti disajikan dalam bentuk dot plot. Oke. Anda sudah berada di Desmos ya. Ini di slide keempat, first name, nama pertama. Baik, apa maksudnya di slide 4 ini? Sudah semuakah ada di sini? Coba Ibu mau cek. Ya, apa maksudnya? Jadi maksudnya adalah kalian semua kan memiliki nama. Oke. Nah, sekarang fokus pada nama pertama Anda. Panjang nama pertama Anda itu berapa huruf gitu. Misalnya
Siti Nur. Nama pertamanya kan Siti. Berarti Siti terdiri dari huruf-huruf S-I-T-I. Oke. Berarti Anda ketikkan di situ Siti berarti menuliskan 4. Ya. Julfian, Julvian. Itu berapa huruf? Anda ketik di situ. Ya, oke. Siti sudah 4. Karol 5. Bagus. Nah, oke. Jadi seperti itu ya. Ketikan jumlahnya saja. Jumlah huruf nama depan Anda saja. Oke. Anastasia. Bagus. Kalau sudah, Ibu menunggu yang lain ya. Sudah, Anda bergeser slide selanjutnya, slide 5. Kita akan belajar menempatkan ya, menempatkan titiknya. Anda bekerja di 2 tab ya. Nanti lihat Ibu, kemudian lihat lagi Desmos Anda. Ya. Tadi Ibu belum ketikkan nama ya. Jadi misalnya Ibu mencontohkan Siti ya. Siti itu 4. Anda klik submit atau kirim. Nanti di slide berikutnya tugas Anda adalah, nah 4 itu kan adalah data ya, data panjang huruf namamu. Nah sekarang cara menyajikannya adalah diwakili oleh titik. Jadi titik ini Anda tap atau Anda tekan pakai jari Anda, kemudian ditahan dan geser ke angka yang menunjukkan panjang huruf depan Anda. Gitu, digeser. Digeser sampai ke angka yang tadi Anda masukkan tadi ya. Coba Ibu mau cek. Satya belum bergeser, Siti Saleha belum. Kalau bagus, anak juga bagus. Anaknya sudah dipastikankah titiknya itu tepat? Cara mengeceknya, ketuk sekali, nanti akan keluar titik koordinat ya. Oh iya, akan keluar titik koordinat. Yang ini kan mendatar ya, sumbu X-nya kalau 9 itu berarti sudah benar untuk Tasya. Kalau 4, sekian itu berarti benar untuk T. Seperti itu. Dan kalau Anda perhatikan titiknya itu akan bergeser satu satuan. Baru 4 orang yang berada di sini. Ada yang belum masuk ke ini kah? Ada yang belum masuk ke Desmos? Coba Ibu cek. Malayau belum masuk. Masih banyak sekali yang belum masuk. Mona belum. Hah? Kenapa? Ya, jadi semua fokus pada nama depannya masing-masing, kemudian menuliskan jumlah ya, jumlah namanya masing-masing di kolom yang tersedia di slide 4. Ya, semua aktivitas Anda akan terekam di sini. Jadi siapa yang tidak aktif itu Ibu tahu. Ya. Nah, Ibu cek ya. Panjang nama depanmu, Jefferson. Jefferson. Itu berapa huruf? Jefferson? Jefferson. Berapa huruf? Jefferson? Halo Jefferson. Digeser. Satunya huruf ini berapa? Ini siapa yang bicara? Soalnya Ibu lagi share screen. Tapi kenapa tuh? Gimana? Puput. Kenapa Puput? Kak,
Yang mana sebenarnya Puput? Puput Ibu cek. Nah, Puput itu kalau mau geser, kamu tekan titik birunya, terus kamu geser. Ya, coba Ibu lihat pekerjaan Puput. Ibu kenapa Ibu? Malayau, kamu huruf depannya berapa huruf? Itu gesernya sampai bagaimana? Ya, geser dia jari telunjukmu. Tisya itu kan 7 huruf ya. Itu geser sampai bagaimana? Digeser sampai angkamu, sampai angkamu tuliskan. Kan Puput kan menuliskan Yotisha itu 7 huruf. Puput lihat titik birunya ditekan, Put. Ditekan, ditahan, terus digeser. Iya. Sampai angka. Iya, sudah. Oke. Iya. Semudah itu. Nah, yang sudah bisa bergeser ke slide berikutnya. Malayau belum ya? Nah, Malaya belum. Anastasia itu berapa? 8. Oke, Karol 5. Malaya belum bergeser. Febriana kenapa di 10? Febriana. Febriana kan bukan 10 ya? Cayaning belum. Maria Minces belum. Siti juga. Kau tekan, sebentar, kau tekan titik birunya, baru digeser, ditahan. Seperti kalian yang suka main game masa nggak tahu geser-geser, kan drop and drag gitu ya. Ini drag aja, drop. Geser tuh apa sih, drop apa drag? Angkamu, namamu berapa panjangnya? Namamu, Febriana berapa tadi? Febriana berapa huruf? Febriana itu berapa huruf? 8 ya, sudah ke 8. 8 itu ada di mana? 8. Iya, 8 itu ada di mana, di antara berapa dan berapa. Nanti kalau kamu ragu-ragu, ditekan sekali lagi angkanya, ditekan sekali lagi titiknya, nanti keluar koordinat. Coba kamu kembali ke Google Meet, Ibu kasih lihat pekerjaanmu. Ya, ini Febi kan masih di 10 ya. Coba Febi ketuk sekali lagi titik birunya, akan keluar koordinat. Sudah kelihatan koordinatnya di sini 10,0,5. Anda perhatikan di X-nya, nilai X 10 ya, masih 10. Febi harus geser ke angka yang tadi Febi masukkan. Febriana itu berapa huruf? Seperti itu cara kerjanya. Bagi yang sudah bisa lanjut ke slide berikutnya. Maria Minces belum. Julfian sudah, Karol sudah. Oke. Bagus ya. Yang belum tolong karena apa yang kalian tuliskan itu akan terus dipakai pada gimana? Malayau. Apa susah? Siapa ini? Siapa yang bisa? Siapa yang bicara ini? Malayau paham, Malayau? Siapa yang bicara? Coba yang bisa menjelaskan ke temanmu. Soalnya yang lain sudah banyak selesai nih.
Ya, Malayau betul ini. Malayau sudah benar. Malayau. Malayau kan Malayau. Malayau 7 huruf, betul. Febriana 8 huruf, toh. Ibu ini Gimana? ibu ini mau geser bagaimana? Coba Feby yang kelihatan di layarmu itu kan ada angka 0, 5, 10, 15, toh? Angka 8 itu ada di mana, Feby? Iya, kan nama panjang namamu kan 8 huruf. Berarti titik birunya kamu geser di angka 8. Sekarang posisi titik birumu masih di angka 10. Jelas? Oke, Malayau aja udah selesai. Mantap. Musa belum ada, Cayaning belum ada. Kenapa? Kenapa ini? Musa sama Cayaning belum? Musa sama Cayaning, Anda lihat di slide ya. Ibu. Ya. Yang lain, ada anak yang lain di kelas itu yang namanya nanti namanya itu pasti panjang namanya akan berbeda dengan Anda. Jadi kan tadi Ibu mencontohkan Siti ya. Siti itu kan 4. Berarti nanti muncul nama lain yang panjang hurufnya bukan 4. Di sini contohnya misalnya Aime. Mungkin di tempat Anda ada yang namanya Akila atau namanya siapa begitu ya. Sama caranya panjang hurufnya. A, I, M, E itu berapa panjang hurufnya? Panjang namanya berapa huruf? A, I, M, E. Berapa? A, I, M, E itu banyak hurufnya berapa? Halo? Kalau ada anak lain yang panjang A, I, M, E itu berapa? 5. Berarti kalau Anda lihat di grafik Anda itu ada titik lain kah? Nah, titik itu yang Anda pindahkan sesuai dengan nama yang baru. Ke 5 gitu. Jadi tugas Anda adalah menempatkan titik yang baru. Itu yang slide 5. Jadi perhatikan nama yang muncul di layar Anda. Itu akan keluar berbeda dengan nama Anda. Ya. Oke, slide berikutnya, slide 7. Ada nama yang lain lagi. Jadi ada nama yang lain lagi. Nama orang yang ketiga, tetapi namanya itu sama dengan nama Anda, panjangnya. Jadi kalau misalnya Siti, panjang namanya itu 4 huruf, nanti titik ketiga akan muncul yang sama, 4 huruf juga. Pertanyaannya, mau taruh di mana titik itu? Itu yang muncul di pertanyaan di slide 7. Nama dengan panjang yang sama. Nah, caranya adalah Anda menyusun di atasnya. Tadi kan Siti 4 huruf ya. Berarti Anda susun di atasnya seperti ini. Jadi Anda akan melihat ada 3 titik yang tersusun sebagai dots plot. Oke. Untuk slide 7 coba Ibu mau lihat siapa saja yang sudah berhasil. Kalau Anda bingung, Anda bisa masuk ke Google Meet, lihat yang Ibu presentasikan ya. Aduh, ini nulisnya oke. Ya lah. Iya, Carol betul tuh. Iya. Jefferson belum, Satya juga belum, Anastasia juga belum, Julfian belum
Titik ketiganya belum disusun ke atas. Mariam juga belum, Mariam Inces. Iya, di sini yang benar Malayau. Malayau mantap. Siti Saleha juga sudah betul. Jadi nama yang sama dengan nama Anda itu disusun. Enggak, Siti Saleha belum. Siti belum bergeser tepat tuh. Namamu kan iya. Siti sudah benar, Karol benar, Malaya benar. Nisa benar. Nisa nama ketiga yang keluar siapa namanya? Nisa, Airi Nisa. Nama anak yang ketiga itu siapa? Oke, jadi intinya seperti itu ya. Begitu ada data yang sama itu Anda susun. Itu untuk slide ke-7. Waropendi. Oh. Marcelino, nama temanmu yang sama panjang hurufnya adalah Waropendi. Oke, sekarang slide ke-8. Ya. Ini kita tinggal 3 slide lagi. Slide ke-8 itu kita coba memahami. Ibu. Ya. Iya. Yang ibu tadi tanya yang nama yang slide ya. ke-7 itu namanya Cornelius. Oh iya. Jadi gitu ya. Jadi ada nama-nama yang panjangnya sama dengan kita. Kalau sama berarti disusun. Jadi itu maksudnya Desmos ini akan menampilkan berbeda sesuai dengan data yang Anda input. Itu maksudnya. Jadi nggak bisa nyontek. Oke, nah di slide itu kita kalau tadi kan tugasnya Anda memasukkan data. Kalau sekarang Anda membaca data. Oke. Nah, di slide 8 ceritanya di dalam satu kelasnya Miss Carter ini. Nah, perhatikan. Ada titik-titik. Logikanya kalau di slide sebelumnya ada 3 titik, itu berarti kan ada menunjukkan 3 data atau 3 orang. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa banyak siswa di kelas Miss Carter ini? Caranya gimana untuk tahu berapa banyak siswa? Kalau melihat hitung titik. Iya, bagus. Dihitung titiknya. Penghitung titiknya bisa manual, bisa gunakan kalkulator yang ada di atas itu. Tuh, 2. Ada 2 titik di atas 4 itu apa? Ada 2 titik di atas 4. Maksudnya apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ada 2 nama. Ada 2 nama yang angka sama. Yang apanya yang sama? Yuk, angka. Ada 2 nama yang Sama. Yang panjang namanya sama, yaitu berapa? 4 apa? 4 apa? 4 huruf. Iya, oke. Jadi gitu ya cara bacanya. Oke. Di atas 5 ini ada berapa titik? 6. Artinya apa? Artinya apa? Ada 5 nama di atas. Ada 6 nama. Ada 6 nama yang Ada 6 nama yang panjangnya sama, yaitu berapa huruf? 5. Ya, jadi cara bacanya seperti itu. Di atas 6 ada 3 titik. Berarti ada 3 nama yang panjang hurufnya 6. Sama yaitu 6. Oke. Baik, kalau begitu kalau kita jumlah semua titiknya ada berapa?
Ada berapa? Coba Anda jumlah. Ada berapa titik? 16. Berapa? 8? Ya, Anda oke. Anda ketikkan di dalam tabel, Anda masukkan di dalam tabel itu, Anda ketik 18. Dah. Sekarang nama berapa banyak huruf dalam nama terpendek? Berapa banyak huruf? Nama terpendeknya di sebelah mana? Terpendek. 4. Kayak gini ya. Misalnya Siti, Karol. Siti dengan Karol nama yang terpendek Siti apa Karol? Siti. Nah, berarti di sini di baris kedua berapa banyak huruf dalam nama terpendek adalah 4. Kalau Anda perhatikan di tabel ini, di grafik ini ada di ujung kiri. Nah, pertanyaan berikutnya berapa banyak huruf dalam nama terpanjang? 1. 10. Kan yang ditanya banyak hurufnya, bukan banyak orangnya ya. Yang ditanya adalah banyak huruf. Berarti jawabannya 10. Bagus. Ya, di kelas kita yang panjang namanya, nama yang terpanjang siapa? Ada yang 10 tadi, Marcelino ya? Marcelino 10 ya? Oke. Nah, sekarang baris yang terakhir, panjang nama yang paling sering muncul itu berapa huruf yang paling sering muncul di kelas itu? 5. Jadi seperti itu. Oke, Anda berhasil membaca grafik.plot. Seperti itu ya Anda mengisinya. Sekarang pindah ke slide 9. Kita sudah hampir waktu. Setelah ini Anda belajar lagi dengan mata pelajaran apa? Kalau bahasa Inggris, coba Ibu tadi sudah sampaikan. Kalau bahasa Inggris, Anda klik perhatikan. Anda klik titik 3 di atas HP Anda itu, ada titik 3 nggak? Nah, titik 3-nya diketuk, langsung nanti pilih terjemahkan. Jadi Anda bisa menerjemahkan setiap layar akan berpindah otomatis ke bahasa Indonesia. Sudah. Jadi Tulisan tidak ada bahasa Indonesia. Di situ ada bahasa Jerman sama Spanyol. ya dipilih toh. Itu kan Ada bahasa Indonesia. di setting bisa. Apa sih yang nggak bisa? Oke, itu masalah teknis ya. Nanti setelah udah. Nanti ya coba dengarkan Ibu. Tidak ada kita pun Bang Jerman. Iya, bahasa Indonesia. Iya, sudah nanti Feby punya suami orang Spanyol. Itu masalah teks ya. Nanti ini kan waktu kita kan terbatas ya. Penjelasan Ibu lewat Google Meet itu kita terbatas, akan berakhir sebentar lagi, 5 menit lagi. Tapi link Desmos ini tetap terbuka. Ya, jadi Anda silakan lanjutkan sampai minggu depan Anda bisa lanjutkan untuk mengisinya. Kita akan diskusi di WhatsApp. Nanti Ibu akan periksa pekerjaan Anda semua. Kalau Anda salah, nanti Ibu akan arahkan. Nah, Ibu jelaskan slide 9 sampai slide 10 supaya Anda bisa mengisinya dengan benar. Kalau tadi kita membaca data, ya. Nah, kalau tadi kita baca data yang sama kondisinya dengan kasus kita, yaitu panjang nama, oke. Di slide 9, kasusnya sedikit berbeda, yaitu tentang banyaknya hewan peliharaan.
jumlah hewan. Oke, pets itu hewan peliharaan ya. Nah, tapi sama cara berpikirnya sama. Oke. Jadi yang slide 9 itu pertanyaannya atau kita gini dulu. Membaca data dulu ya. Kalau ada dua angka, ada dua titik di atas satu, itu artinya apa? Dua titik di atas satu, artinya apa? Ada dua hewan. Ada dua. Ada dua. Ada dua hewan. Ada dua. Coba yang kasus tadi, yang kasus nama yang tadi. Ada dua apa? Ada dua nama. Iya, kalau yang kasus tadi kan ada dua nama yang panjang hurufnya ini, toh. Kalau di kasus yang slide 9 ini ada dua apa di atas, ada dua titik di atas satu. Apa maksudnya? Ada dua? Ada dua jumlah hewan. Ada dua apa? Coba Anda perhatikan. Sumbu X ini, sumbu yang mendatar ini merupakan apa? Apa keterangannya? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu merupakan apa? Jumlah hewan peliharaan. Berarti kalau ada dua titik di atas satu, artinya apa? Dua hewan. Kan di atas satu. Iya, ada. Ini kasusnya sudah tidak nama lagi, tapi kasusnya adalah the dot plot, ya, show the number. Jadi Peliharaan di atas satu. ulang gimana? Dua hewan peliharaan di atas. Ada dua hewan. Coba Anda perhatikan. Ada jumlah dua. Ada dua hewan di atas. Coba baca kembali. Ini ceritanya. Ada nama dua hewan. Ini kita tidak bicara nama lagi. Coba baca pertanyaannya. Di kelas Miss Carter ini, Berapa jumlah hewan peliharaan paling sedikit? No. Ada keterangannya di atas tentang hewan peliharaan. Dot plot menunjukkan jumlah hewan setiap anak di kelas itu. Ini siapa yang baru masuk? Masya Allah, Laila baru masuk. Laila. Ya, nanti Laila menyesuaikan ya. Jadi ceritanya gini loh. Ini masih di kelas, masih di sebuah kelas. Kemudian gurunya Miss Carter ini bertanya kepada anak-anaknya berapa banyak hewan peliharaan yang mereka miliki. Gitu. Jadi dua titik di atas satu itu maksudnya ada dua anak yang punya satu hewan. Gitu. Jadi hewan peliharaan. Jadi dua titik di atas satu maksudnya ada dua anak punya satu hewan. Misalnya Carol punya satu kucing, Siti punya satu kucing. Berarti Siti dengan Carol itu mau dua titik ini. Itu maksudnya. Jadi angka-angka ini menunjukkan jumlah hewan yang dimiliki oleh anak-anak. Oke, berarti 5 titik di atas 2 maksudnya apa? Dua peliharaan hewan. Ulang. 5 titik di atas 2 maksudnya apa? 5
Gimana itu Ada menjadi 5 orang. Bagus. Ada 5 anak atau ada 5 orang yang punya 2 hewan peliharaan. Oke, jadi cara membacanya seperti itu. Sehingga kalau Anda menuliskan di tabelnya udah tahu berapa jumlah hewan yang paling sedikit dimiliki. Yang paling sedikit. 1. Coba lihat grafiknya. Yang paling sedikit itu berapa? 0. Kalau di atas 0 itu ada berapa titik? Di atas 0 ada berapa titik? 3. Maksudnya apa? 3. Maksudnya apa? 3 orang tidak punya peliharaan. Iya betul. Jadi ada 3 orang yang tidak punya peliharaan, maka dia dituliskan sebagai 0. Maka berapa paling sedikit hewan peliharaan? Ya 0, karena mereka tidak punya. Oke, nah selanjutnya berapa ya hewan yang paling banyak dimiliki? Banyak hewan. 12. Berapa orang yang punya 12? 1. Iya, itu mungkin anak kucing ya. Dah, sekarang berapa jumlah hewan yang paling banyak dimiliki? Yang paling banyak? 2 ya. Oke. Jadi kita fokus pada jumlah hewannya. Jadi seperti itu Anda mengisinya. Nah, tugas Anda adalah yang slide 10, slide terakhir. Nah, kalau slide 8 dan 9 Anda membaca Anda membaca dotplot, grafik dotplot, kemudian Anda mengisi tabel. Sekarang terbalik. Anda melihat tabel dan merancang dotplot. Oke. Itu tugas Anda merancangnya. Ada pertanyaan? Jadi caranya itu mengeluarkan titik-titiknya gampang. Anda ketuk titiknya, kemudian Anda lepaskan titiknya. Nah, jadi memproduksi titiknya seperti itu. Nanti akan turun titik tuh. Terus titiknya digeser-geser sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan data yang tampil di tabel. Berapa banyak siswa di kelas? 10. Nah, bagaimana Anda memunculkan titik-titik itu? Silakan Anda rancang sendiri. Nanti Ibu akan pantau di sini, di Desmos ini, seperti apa pekerjaan Anda. Nah, Karol sudah masuk di sini, coba cek. Ibu cek. Puput juga sudah. Nah, seperti itu pembelajaran kita hari ini. Oke, Karol sudah mulai merancang. Coba Ibu. Nanti Ibu ini ya. 1, 4. Oke. Baik, sekalian Ibu jelaskan ya. Pada saat Anda mengerjakan slide 8, pekerjaan slide 8 itu bagaimana mendapatkan nilai 18? Bagaimana Anda mendapatkan nilai 18? Masih ingat tadi caranya bagaimana mengerjakan slide 8? Langsung Anda menjawab semua siswa jumlahnya 18. Caranya gimana tadi? Menghitung titik. Oke ya, jadi ingat ya. Jadi banyaknya titik-titik pada dotplot itu menunjukkan jumlah siswa. Oke. Berarti di slide 10, slide terakhir, berapa banyak siswa di kelas itu? Ternyata 10 orang. Logikanya akan ada berapa titik nanti yang Anda buat?
harus ada berapa titik nanti yang ada di grafik itu? Bisa paham maksud Ibu? Ibu ulang ya. Tadi kan waktu Anda mendapatkan 18, itu kan caranya Anda hitung titik-titik semua. Karena setiap titik mewakili satu orang, toh. Nah, di slide terakhir, di slide 10, Anda harus merancang titik itu dengan melihat tabel. Di situ di tabel dijelaskan ada 10 siswa. Berarti ada berapa banyak titik yang harus Anda buat? Jelas? 9 titik di atas 1. Dilihat ya di sini ya. Berapa banyak siswa di kelas itu? Ada 10. Berapa jumlah pensil yang paling sedikit? 1. Itu Anda tempatkan di mana? Berapa jumlah pensil yang paling banyak? 14. Anda taruh titik itu di mana? Berapa jumlah pensil yang paling sering muncul? 3. Anda taruh titik itu di mana? Jadi tugas kalian adalah menempatkan titik-titik itu. Nah, Ibu ingin menanyakan kepada Carol. Carol ini sudah sampai di slide 10 dia. Puput juga sedang bekerja, Tasya juga sedang bekerja, Feby juga. Carol dengar suara Ibu? Carol? Halo Carol? Ya, Bu. Kamu sudah paling cepat dari semua. Oke, Ibu. Ya, ini sudah selesai atau belum? Belum, Ibu. Belum. Oke, ya. Jadi silakan dilanjutkan. Di sini Carol sudah mulai menempatkan titik-titiknya. Jadi perhatikan ya. Yang paling pensil paling sedikit 1, apakah sudah benar titiknya di seperti ini? Berapa jumlah pensil yang paling banyak? 14 seperti ini, Carol. Kenapa Carol menempatkan 14 itu 4 titik? Nanti tolong jelaskan ya. Berapa jumlah yang paling sering muncul? 3. Kalau paling sering muncul, berarti dia paling apa nanti titiknya? Ya? Paling banyak. Paling banyak. Berarti titik. Apakah gambarmu sudah benar? Gitu ya. Logikanya yang paling banyak itu akan paling tinggi susunannya. Oke? Nah. Oke. Iya. Baik. Ya, waktu kita sudah habis untuk pertemuan kali ini. Tapi Anda tetap terus lanjutkan, Desmosnya tidak akan Ibu tutup. Setelah ini kan Anda akan bergeser ke mapel yang lain. Kalian terus ya, Ibu tetap pantau pekerjaan Anda. Sip.